بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas mengenai fiqh salat. Sebelumnya kita telah membahas waktu salat dan keutamaan setiap salat fardu dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Sekarang kita akan memasuki kepada salat itu sendiri. Yang pertama yang akan kita pelajari dalam salat ini adalah syarat-syarat salat. Ada 5 syarat sahnya salat. Ada 5 syarat sahnya salat. Yang pertama adalah masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat diperoleh berdasarkan suara azan atau pemberitaan dari sumber yang dipercaya atau ijtihad pribadi. Masuk waktu salat artinya kalau kita salat kemudian setelah selesai salat kita sadar bahwa ternyata waktunya baru masuk, ya, saking rajinnya ini. Jamnya salah. Misalnya jamnya baterainya baru kecepatan atau baterainya habis atau baterainya error. Jadi jamnya menunjukkan waktu salat asar padahal belum masuk. Dia musafir, akhirnya dia salat asar. Kemudian dia lanjutkan perjalanan, loh kok baru azan ini? Azan apa ini? Tadi saya sudah salat asar. Tanya kepada orang sekitar, ternyata azan salat asar. Bagaimana hukum salat asar yang dia lakukan sebelum waktu tadi? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Yang dia salat sebelum waktunya tadi karena dia tidak tahu, sah atau tidak? Tidak sah karena belum masuk waktu. Itu persis dengan orang yang puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Kerajinan. Anda mau puasa Ramadan duluan sebelum Muhammadiyah lebih dulu Anda. Wah, mantap. Muhammadiyah besok, pemerintah besoknya lagi. Anda sekarang aja.
Ini enggak sah. Tidak sah sebab waktunya belum masuk, belum mulai. Begitu juga sholat subuh yang dilakukan sebelum fajar siddiq, sebelum masuk waktu fajar yang pecah cahayanya, maka tidak sah sholatnya walaupun saat dia sholat dia tidak tahu, tidak sadar, lupa waktunya belum masuk, tetap dia harus mengulang sholatnya saat dia sadar waktunya telah masuk. Kemudian cara mengetahui waktu sholat telah masuk yang paling mudah adalah dengan suara azan. Yang kedua dengan pemberitaan dari sumber yang dipercaya. Ada teman menyampaikan sudah masuk waktu sholat, atau dari radio, dari televisi, atau dari aplikasi. Kata aplikasi tik 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 waktu sholat maghrib, maka kita terima informasi dari aplikasi yang terpercaya itu. Nah, apabila tidak ada suara azan, tidak ada orang yang bisa ditanya, tidak ada jam yang bisa dijadikan panduan, tidak ada juga dari sumber-sumber yang lain yang bisa dicek sudah masuk atau belum, maka di sini dibolehkan ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad apa? Pikiran. Ya. Apa yang terlintas di pikiran kita, di benak kita setelah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Bagaimana cara berijtihad waktu salat telah tiba? Bagaimana? Misalnya maghrib. Bagaimana cara menentukan ini sudah maghrib? Tidak ada jam, tidak ada apa-apa, nggak ada jam. Bagaimana caranya? Ya udah pokoknya tunggu gelap aja. Gampang. Kalau zuhur gimana? Zuhur gimana zuhur? Matahari. Bagaimana bedainnya? Hah? Oh iya, kalau pakai cara Nabi boleh selesai. Kalau pakai cara Nabi bisa. Berarti kalau siang zuhur nggak ada jam, nggak ada apa-apa, ada matahari, gampang. Tinggal ambil kayu, pulpen atau apalah kita taruh, atau bayangan diri kita, bayangannya di bawah kita atau udah lewat, udah miring. Kalau udah miring, jangan pas-pasan, tambahin dikit. Sudah miring, oh berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau mendung kemana? Mendung Pak, musim hujan gimana? Bagaimana nih kagak ada jam? Ya, gimana ini mendung? Ya, atau di goa gitu ya, kayak di gimana? di sini perlu ijtihad, di sini agak berat memang. Perlu ijtihad, lihat gimana caranya, ijtihad aja. Kira-kira dari saya sholat subuh tadi, kira-kira udah sekian jam, udah 5-6 jam, udah bismillah sholat zuhur. Begitu juga sholat, setelah itu sholat asar. Begitu juga sholat maghrib. Ini berlaku buat orang-orang yang dipenjara, naudzubillahi min dzalik, atau yang ditawan di dalam sebuah ruangan yang tidak menerima matahari. Bagaimana mereka bisa sholat dengan ijtihad ini? Sulit sekali, karena jam tidak dikasih kan, ditutup semuanya, gelap. Masa nggak sholat? Emang orang di penjara nggak sholat? Tetap harus sholat. Dia berada di sebuah ruangan tertutup yang tidak ada matahari, tetap harus sholat. Kalau bisa dia tanya ke polisi atau ke penjajah, jam berapa ini? Boleh tanya. Kalau dijawab, kalau enggak, berarti dia ijtihad.
Berijtihad artinya dia berusaha untuk menetapkan atas dasar ininya sendiri, atas dasar ikhtiarnya sendiri, usahanya sendiri. Oh, bismillah saya sholat zuhur, saya tunggu dulu, nanti bismillah sholat asar, saya tunggu lagi sholat maghrib. Maghrib ke isya paling gampang lah. Kalau maghrib ke isya tunggu aja sejam, udah masuk, atau sejam setengah. Tapi kan nggak ada jam, gimana ngitungnya? Ya itulah namanya juga ijtihad. Ijtihad artinya udah posisinya tidak ada tanda-tanda yang bisa membantu, sudah bismillah langsung saja sholat. Nah itu cara menentukan waktu sholat. Mudah-mudahan kita ini pada posisi sering mendengar azan atau pemberitahuan dari sumber yang terpercaya. Karena kalau sudah seseorang itu harus berijtihad pribadi, berarti keadaannya jauh dari keadaan normal manusia sekarang. Ya, hampir tidak ada alasan sekarang tidak tahu waktu tidak ada alasan. Kemanapun kita bisa langsung tahu waktu sholat gitu. Jadi kalau sudah tertutup, tidak tahu waktu sholat, itu keadaannya sangat genting. Baik, yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil apa saja? Buang angin, terus buang air. Besar dan kecil, itu hadas kecil. Apalagi? Keluar madhi. Apa madhi? Madhi muqaddimah dari air mani, mohon maaf. Madhi namanya. Kemudian apa lagi? Apa Pak? Tidur. Tidur apa nih? Tidur dengkur. Tidur berdengkur, tidur yang nyenyak sekali. Kalau tidur yang bersandar, tidur ayam, atau tidur cukup lumayan nyenyak, tidur berkualitas tapi bersandar, atau mungkin tidur telentang, insya Allah tidak masalah selama tidak mengeluarkan dengkur, tidak mengeluarkan air dari mulut. Apa itu? Air sungai. Ya, dia tidur begini terkadang telentang, ba'da salat zuhur di situ 10 menit, 15 menit, itu insyaallah tidak membatalkan. Insyaallah tidak membatalkan wudu, tidur-tidur yang seperti itu. Dia tidur yang tenggelam, yang ada roket nggak bangun, nah itu. Ada suara mau berisik nggak bangun, nah itu tidur-tidur membatalkan. Tengkulep, telentang nggak apa-apa sebenarnya. Telentang, tidur telentang tidak apa-apa. Patokan tidur adalah kenyenyakan dan kehilangan kesadaran. Ya, hilang kesadaran. Kalau udah hilang kesadaran, dibangunin ngomongnya ngaco gitu. Atau mimpi-mimpi. Nah itu salat-salat yang tidur-tidur yang membatalkan wudu atau menjadikan dia berhadas kecil. Baik, berhadas kecil itulah contoh-contohnya. Selanjutnya ada masalah menyentuh laki-laki, kulit laki-laki yang menyentuh kulit perempuan, apakah juga menyebabkan hadas kecil? Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan iya, persentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Tamam. Menurut imam yang lain ada penjelasan lain. Kemudian kepada istri juga sama. Menurut Imam Syafi'i batal. Menurut ulama yang lain kepada istri tidak batal wudu kecuali dengan syahwat. Dan ini pernah dijelaskan bagaimana hukum kita menyentuh tangan istri, apakah batal atau tidak batal. Sudah dijelaskan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Semuanya berdalil. Kemudian yang ketiga, itu hadas kecil. Kalau hadas besar bisa dengan junub laki perempuan, bisa dengan haid, bisa juga dengan nifas. Haid untuk perempuan, nifas untuk perempuan. Ini hadas besar. Kita sudah pelajari mengenai hadas-hadas ini. Kata Nabi SAW,
Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Cara bersuci kemarin dengan apa? Wudu. Kalau tidak ada wudu, tayammum. Sekarang cara bersuci dari hadas besar dengan apa? Mandi. Mandi dengan menggunakan apa? Air. Kalau tidak ada air, hadas besar tidak ada air, bagaimana kemarin? Hadas besar tidak ada air, gimana? Tayammum. Gak usah ragu Pak, kalau nggak ada air, hadas besar tidak ada air nih, ke masjid dulu cari. Ngapain ente ke masjid? Mandi. Mandi gak apa-apa, mandi. Numpang mandi subuh-subuh. Kalau seandainya tidak ada air di masjid, maka dengan tayammum. Dengan apa? Tayammum. Baik, kalau sakit gimana? Ini posisinya hadas besar, sakit, tidak boleh kena air. Bagaimana cara bersucinya? Tayammum. Sama dengan tayammum, dengan sesingkat itu tepok ke tanah, kemudian usap ke muka, kemudian ke tangan, ke pergelangan tangan sampai telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini cara yang paling mudah, maka dianggaplah dia telah suci dari hadas besar apabila dia tidak bisa kena air atau tidak mempunyai air. Ya, simple. Alhamdulillah. Yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Badan, pakaian dan tempat salat dinyatakan najis jika terlihat warna atau terasa bau dari najis tersebut. Sesiapa menemui najis, maka hendaknya dia membersihkannya sebaik mungkin. Adapun jika tidak dapat dihilangkan, maka dibolehkan salat dengan najis tersebut dan tidak perlu mengulang. Perhatikan dulu. Ada 3 hal yang perlu bersih dari najis. Apa itu? 1, badan. 2, pakaian. 3, tempatnya. Bagaimana menentukan ini najis atau tidak najis, Pak? Bagaimana caranya? Lantai itu tempat parkir motor tuh, najis nggak? Bagaimana caranya? Ya, caranya lihat warna. Terus apa lagi? Kalau warna coklat, lihat bau. Ya, caranya adalah melihat benda di situ, ada benda najis nggak? Ada benda najis nggak? Ada warna-warna yang bersifat najis nggak? Maksudnya ada warnanya nggak? Misalnya kalau ada bendanya, misalnya kotoran kucing, ada bendanya di situ, berarti langsung najis. Udah dilap nih, udah diambil tuh kotoran kucingnya. Lihat lagi, masih ada nggak warnanya? Kuning emas. Kalau masih ada warnanya, juga pasti masih ada warnanya ya, berarti lap lagi. Terus lihat lagi, masih ada nggak baunya? Terakhir baunya, ya terakhir baunya. Masih ada nggak baunya? Sudah hilang warnanya, sudah hilang bendanya, masih ada baunya. Ini seringnya kencing, buang air kencing, sudah hilang warna kuning airnya, tapi kok masih bau pesingnya, maka itu najis. Maka itu najis. Jadi kalau kita menggunakan pakaian, menggunakan tempat atau badan kita untuk mengecek najis atau suci, sebenarnya gampang. Silakan dilihat ada nggak najis. Kalau nggak ada najis, cium coba. Kalau nggak ada bau apa-apa, berarti tidak ada bau najis ya. Tidak ada bau najis. Tidak ada juga warna dan bau berkaitan, tidak ada, maka tidak perlu ragu, sholatlah di situ. Seperti di aspal itu. Aspal itu najis nggak? Aspal itu kemungkinan besar tidak najis kecuali ada bangkai tikus. Kalau yang nggak ada bangkai tikus itu nggak najis. Ya bahkan tadi itu parkiran motor itu
yang udah diinjak-injak motor, itu kalau di situ nggak ada najis, ya nggak najis gitu. Masalah itu kotor itu urusan belakangan, tapi nggak najis. Ya, seperti kita, Bapak tahu itu ya, jalan tanah. Kalau kita di sawah itu betul. Kan ada tuh jalan sepetak itu. Itu kalau kita mau sholat di situ najis nggak? Kalau nggak ada apa? Iya, nggak ada nggak ada gunung hitam punya kerbau itu. Ya, kerbau najis nggak kerbau ya? Ya soalnya dagingnya dimakan. Ada pendapat kalau dagingnya dimakan nggak najis ininya. Apanya? Kotorannya, iya. Ya intinya bersih ya. Kita lihat aja. Kalau tidak ada kotoran, biar yakin nggak ada kotoran apa-apa. Ya, nggak ada kotoran apa-apa. Udah sholat artinya di situ suci. Begitu juga di badan kita. Di badan kita nih nggak ada apa-apa. Tangan semua nggak ada apa-apa, maka tidak najis. Kemudian di kaki kita tidak ada apa-apa. Selanjutnya pakaian. Pakaian mungkin yang sering kita pergi jauh atau kita bekerja sebagai pekerjaan yang kerjaannya kotor, berdebu, ya bertanah, kotor. Boleh nggak sholat? Boleh, karena patokannya nggak ada najis. Gitu. Sering sekali kaum muslimin di Indonesia ini diajak sholat bilangnya baju saya kotor. Apa hubungannya? Ya baju ente kotor kenapa ya bang? Nggak boleh sholat. Yang ngajarin siapa? Kalau baju kotor boleh sholat. Buktinya para pejuang, para mujahidin berdebu semua bajunya dulu, para sahabat. Jadi tidak masalah kotor itu. Yang bekerja sebagai apapun yang fungsinya kotor, gali tanah misalnya, ya sholat aja, tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang mengatakan baju saya kotor tidak bisa sholat, itu salah dalam memahami fikihnya. Tidak. Kotor itu belum tentu najis. Dah. Apalagi? Tato. Tato itu hukumnya haram. Orang yang menato pelakunya, yang jualan tato haram. Ma haruma bai'uhu haruma thamanuhu. Artinya yang diharamkan bendanya, diharamkan jual belinya, diharamkan juga keuntungannya, haram. Siapa yang mengambil keuntungan dari tato maka haram. Seluruh hartanya haram yang diambil dari bikin tato. Haram, hati-hati. Nah, tato itu sebenarnya tato itu najis gak ya? Tahu itu tato bahannya apa, Pak? Tergantung bahannya. Kalau tintanya tidak najis, saya nggak tahu tinta najis atau tidak. Kalau tintanya bukan tinta najis, maka dia tidak najis. Cuman masalahnya dia menjadi penghalang antara air terhalang menemui kulit. Itu seperti cat. Ada cat. Kalau banyak catnya di tangan kita nggak sah nanti karena airnya tertahan dengan cat. Tapi kalau sisa sedikit-sedikit, bintik-bintik cat sedikit, itu tidak masalah, diampuni. Jadi tato itu bisa menjadi penghalang wudu, air wudu. Sama seperti ini nih yang di kuku nih. Apa namanya? Kutek ya. Nah, itu juga bisa menjadi penghalang. Menjadi tidak sah nanti wudunya. Nah, apabila sudah taubat nih, misal rata-rata kalau orang bertato sholat berarti udah taubat ya kan? Iya berarti udah taubat. Dan banyak Pak sekarang, banyak sekali ada yang di haji umroh itu ya, mereka buka ini kan setengah badan tuh tato, subhanallah. Jadi kalau udah seperti itu, ulama mengatakan tidak apa-apa tato tersebut, tidak akan menjadi penghalang sudah. Karena kalau mau dihapuskan, dibakar, ya itu dimaafkan, insya Allah dengan taubatnya dimaafkan. Ya gitu ya. Jadi ada badan, pakaian dan tempat. Contoh kesucian badan berdasarkan Ali, hadis dari Ali. Kata Ali, saya adalah seorang yang banyak madhi. Tahu tadi madhi? Apa madhi? Muqaddimah. Ya,
ini Ali radhiyallahu anhu, artinya Ali di samping siapa istrinya? Fatimah radhiyallahu anha. Berarti dekat dikit sama Fatimah. Iya. Mukaddimah. Gampang, beliau mengatakan saya gampang ini, masya Allah. Maka saya minta seseorang untuk menanyakan kepada Nabi. Tolong tanyain, anak nggak enak ini. Kan istrinya nih anaknya Nabi. Nggak enak sama mertua ya kan. Ya akhirnya diutus, tolong tanyakan. Nah ini sepertinya nanyanya nggak pakai nama nih. Kalau begini nanyanya jangan pakai Rasul. Ali suruh saya nanya, ya nggak profesional. Ini nanyanya biasanya kalau begini, ini tidak nyebut nama. Ditanya Rasulullah bagaimana tentang tersebut. Dijawab oleh Nabi SAW, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Ya ini maksudnya dibasuh dulu, maksudnya dibasuh. Ini Rasul mengatakan wudulah, basuhlah. Tapi maksud hadis ini adalah basuh dulu. Artinya apabila di tangan kita ada najis, di kemaluan misalnya ada najis, dibersihkan dulu, baru kemudian berwudu. Itu tandanya bahwa najis di badan dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan. Dah. Setelah kita wudu nih, ya udah bersih semua, madinya sudah dibersihkan, setelah wudu, sucilah badan kita, sucilah wudu kita, atau sucilah maknawi kita, hadas kita suci. Baik, selanjutnya mengenai kesucian pakaian. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sedang salat lalu Nabi membuka kedua sendalnya. Maka para sahabat pun membuka sendal mereka juga. Tak kala Nabi selesai salat, beliau bertanya, "Mengapa kalian melepas sendal kalian?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu wahai Rasulullah. Maka kami pun melepasnya." Kemudian Rasulullah berkata, "Jibril datang kepadaku." Ini lagi sholat ya, Nabi lagi sholat. Kemudian datang Jibril. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, di dalam terompamu atau di alas di bawah terompamu itu, di bawahnya alas kaki bawah terompamu itu ada najis." Kata siapa? Jibril. Nabi lagi jadi imam. Kemudian Nabi SAW melepas sendalnya sambil sedang sholat. Itu berapa gerakannya? Banyak gak gerakannya? Sendal Nabi itu ada ikatannya. Banyak itu, ada ikatannya. Gak tahu gimana dulu bentuk ikatannya. Yang penting ada mengikat gitu. Kalau kita kan nyopotnya hanya lepas saja, sendal jepit ya kan? Iya, tinggal maju mundur. Kalau ini enggak, ini ada pengikatnya yang biasa dipakai di gurun. Sehingga akhirnya apa? Terjadi di situ pergerakan yang cukup banyak. Ya, ini masalah gerakan. Artinya dibolehkan bergerak jika dibutuhkan. Nah, kami Nabi SAW, kata Nabi, ada sendal, ada najis. Makanya aku pun melepas sendalku. Nah, sahabat melihat Nabi melepas sendal, mereka pun ikut melepas sendal. Ya, ikut melepas sendal. Kenapa mereka ikut melepas sendal? Takut-takutnya sholat tidak boleh pakai sendal. Apa hukum sholat pakai sendal? Sah. Apa hukum sholat pakai sepatu? Sah. Sudah tidak perlu repot. Dulu masuk masjid itu boleh pakai sendal. Dulu Masjid Nabi itu karena apa? Pasir. Satu pasir, yang kedua karena panas. Nggak ada AC, nggak ada atap juga. Jadi sholat pakai sepatu itu sah, pakai sendal itu sah. Syaratnya apa? Bersih, jangan nggak usah, nggak ada najis. Gampang kok. Ya, nggak apa-apa pakai sepatu. Ini dalilnya, Nabi pakai sendal. Sahabat takut nggak boleh pakai sendal, akhirnya dibuka oleh sahabat. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan masalah itu, bukan masalah sendal yang nggak boleh dipakai, bukan. Ternyata ada najis. Kemudian kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian masuk ke masjid, hendaklah membalik kedua sendalnya. Kalau kita pakai sendal gini ke masjid, dibalik, dibalik gitu. Dilihat bawahnya. Kemudian membalik kedua sendalnya untuk mengeceknya. Apabila ada najis nih, maka sapukanlah ke tanah. Ya, kalau ada najis di tanah situ, ya jauhan dikit lah.
Nah, dihapus ke tanah karena tanah itu suci. Tanah itu suci dan bisa mensucikan. Makanya ada tayamum di atas tanah bisa, di atas pasir bisa. Maka kata Nabi diusap saja ke tanah sampai hilang. Ya. Apabila ada najis, hendaklah menyapunya ke tanah. Dan setelah itu silakan sholat menggunakan dua sandal tersebut. Ya boleh. Habis itu kalau mau sholat lagi pakai sandal boleh. Pakai sepatu boleh. Ya. Hah? Tempat terbuka. Ya, kalau di masjid seperti ini ya nggak mungkin lah di sini. Jadi maksudnya begini loh. Maksudnya ya kalau ada masjid terus ada orang di dalam pakai sendal, sepatu bersih dan boleh, misalnya di Masjidil Haram dah gampangnya gitu ya, itu jangan salah paham gitu. Ini askar Masjidil Haram gak sopan banget nih dia pakai sepatu keluar masuk. Sebenarnya nggak apa-apa. Dulu itu kan nggak apa-apa, memang nggak apa-apa udah. Ya jangan di sini aja, nggak mungkin lah. Terus yang ada karpet juga jangan. Gitu. Tapi kalau di situ nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Gitu ya, intinya tidak apa-apa. Tapi kalau di sebuah tempat disepakati dilepas ya dilepas. Gitu ya. Misalnya nih, ada di kantor-kantor tuh Pak, sholat di gedung pertemuan, hall. Gedung pertemuan tuh karpet kan, zaman sekarang. Itu karpetnya najis apa enggak? Gimana jawabnya kalau ditanya najis enggak? Tinggal dilihat, ada enggak najis? Kalau kagak ada nggak usah dicari. Ada enggak najis? Enggak ada, plus. Berarti karpetnya Nah di hall-hall itu, di kantor-kantor itu kalau sholat terkadang di hall, tempat ruang pertemuan besar kayak tempat mau pernikahan gitu, itu kan bersih karpetnya. Dan mereka kan pakai sepatu di situ. Kalau meeting pakai sepatu, kan pakai sepatu normal pakai sepatu. Ya, misalnya mereka mau sholat di hall situ, lagi habis kumpul semua, pakai sepatu, udah ada wudu, mau sholat langsung bisa nggak? Bisa aja, begitu. Ya, selama tidak ada kotoran, insya Allah nggak ada kotoran di sepatu kalau udah di mall-mall gitu mah iya, atau di kantor. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau di tempat-tempat seperti itu ya, yang memang karpetnya udah biasa diinjak-injak, udah boleh diinjak-injak, itu nggak harus lepas sepatu seandainya mau gitu. Kalau nggak mau buka sepatu ya silahkan. Nah jadi pakaian ini yang kedua nih, masalah pakaian harus bersih dari najis. Baik, lagi sholat tiba-tiba ada najis tek jatuh ke sini nih, bagaimana caranya? Dibuka dong. Gimana caranya? Besar lagi kotoran, atau anak kencing ke sini, ke pakaian kita, kencing. Bagaimana caranya? Mau dibuka? Sarung Pak, pakai sarung. Lagi pakai sarung, kita sholat, anak kita naikin pakai sarung, kencing. Lah kalau kita buka sarungnya, auratnya kelihatan Pak. Bagaimana nih kalau kayak begini? Kalau ini kan sendal, kalau sendal dibuka nggak masalah. Sejadah dikencingin tinggal geser. Peci dikencingin tinggal copot aja. Sarung nih masalah nih. Kalau baju, kalau pakai baju dalam buka aja Pak, cek gitu. Tinggal kaos. Lanjut aja. Tapi kaos yang normal ya, yang ketutup ininya, apanya namanya nih? Pusar. Gak apa-apa dah. Sholat sah. Sekarang kalau sarung bagaimana? Tergantung. Tanggalkan. Kalau pakai celana dalam doang, ya jangan Pak, sholatnya di sholatnya langsung ya mau terpaksa Pak. Jadi dibolehkan membuka pakaian yang jika dibuka auratnya masih tertutup. Nah, kalau ibu-ibu kan kalau pakai apa Bu? Mukena. Ya, kalau di balik mukena nggak ada kerudung nih, langsung rambut, mukenanya dikencingin anak-anak, ya udah nggak bisa lagi, harus batal udah. Walaupun udah mau salam nih Bu, udah at-tahiyatu lillah, shalawatut thayyibat,
nanggung. Ini batal, Bu. Jangan bilang nanggung, nggak ada yang lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Kalau udah kayak gitu, pokoknya udah kena najis yang nggak mungkin dilepas karena aurat terbuka, itu harus diulang. Tapi kalau bisa dilepas, ibu masih pakai kerudung dalamnya, tangannya juga segini nih. Ini cukup nih tangan segini. Karena sepakat para ulama, telapak tangan itu kanan depan belakang itu tidak aurat nih. Sini bukan, sini bukan. Ini dikit-dikit sini nggak apa-apa. Kayak gini nih. Ini sebenarnya ini muka itu sini nih muka nih. Maaf, wajah tuh ini. Sebenarnya aurat perempuan tuh dari sebenarnya ini nggak boleh kelihatan nih. Ini apa? Jakun apa? Dagu ini sebenarnya kan perempuan kan di sini segini ya, ya kan? Sebenarnya wajah itu yang ini yang depan, makanya kerudungnya segini nih, ya anjurannya segini. Tapi gimana hukum yang pakai kerudung segini aja nih? Dagunya kelihatan, jenggotnya kelihatan gitu. Hukumnya dimaafkan karena ringan. Ya, kalau mau sempurna kerudungnya sampai sini. Ya, kalau mau tapi alhamdulillah dengan kerudung yang segini, yang cuman nih ujung leher, alhamdulillah itu tidak apa-apa. Itu ringan karena ringan, itu tidak apa-apa. Sama seperti pergelangan. Nah, ceritanya tadi pakai mukena, kemudian mukenanya kena kencing atau kena najis, dibuka selama masih lengan panjang, kemudian ada kerudung dan bawahnya juga celana yang menutupi sampai, kalau perempuan sampai semua kaki dalam mazhab Syafi'i. Semua kaki, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, boleh nggak? Perempuan sholat pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai kerudung, pakai baju lengan panjang, boleh nggak? Boleh, ya boleh. Masalah nggak enak dilihat itu urusan belakangan. Tapi secara sah ya sah. Kalau mau sempurna ya pakai kerudung yang rapi, yang lebar, kayak androk gitu. Tapi secara hukum dia nutup udah semua ini aurat, sisa tangan sama wajah saja hukumnya sah. Itu masalah pakaian. Terus mengenai kesucian tempat, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang badui berdiri dan membuang air kecil di masjid. Kemudian para sahabat berdiri ke arahnya untuk menahannya. Ya, ini udah tahu ceritanya ya. Rasulullah pun bersabda, biarkanlah dan siramlah bekas kencingnya dengan seember kecil atau seember besar air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan tidak menyulitkan. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Ya, ada seseorang yang dalam masjid, tiba-tiba dia berdiri, dia buang air kecil di masjid. Ke belakang waktu itu nggak ada toilet. Dia di situ, kencing di situ. Para sahabat langsung berdiri pengen nahan, kata Nabi, biarin, biar dia yang lanjutin. Kasihan dia lagi itu masa dipukulin. Nah, sampai dia selesai, baru kemudian kata Nabi ambil ember, disiram, gitu. Ini artinya tempatnya harus bersih. Bagaimana cara membersihkan air seni? Ini caranya. Cara membersihkan air seni adalah sampai hilang bau dan warnanya. Siram yang banyak sampai hilang bau dan warnanya, selesai. Paham ya? Ini masalah tempat. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Salamah bin Aqwa bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat dengan alas badan? Rasulullah SAW menjawab, boleh, akan tapi berilah kancing walau dengan duri. Alas badan itu berarti kayak taplak meja nih, dilobangin tengahnya, begini nih. Masuk baju depan doang, belakang doang, atau baju kayak ini apa namanya? Kain ihram. Kita andukkan begini, tuh, kan gitu kan? Boleh nggak kayak gitu sholat? Boleh. Tapi kata Nabi di kancing walau dengan duri. Kalau kita diikat lah. Makanya sunnahnya nih orang yang umroh, kita sunnah membuka kanan kiri. Kiri ya. Kanan kiri sih, lupa saya. Kiri yang dibuka ya. Ya pokoknya dibuka salah satu ya. Apa kiri apa kanan? Dibuka, kita keliling kan? Setelah itu kita sholat, ya enggak? Kiri ya. Setelah itu kita sholat. Sholat apa namanya? Selesai tawaf kan? Nah itu waktu sholat itu, anjurannya itu, bahkan
Di putaran keempat, 5, 6, 7 tuh anjurannya udah ditutup. Udah anjurannya tuh diginiin. Udah diginiin. Ditutup ke badan kita, dilipat seperti itu. Boleh. Sholat seperti itu boleh. Nah, yang penting dikancing. Walaupun sholat dengan setengah kelihatan juga nggak apa-apa. Tapi anjurannya tutup sempurna. Itu tandanya menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana ke mana? Pusar sampai lutut. Nah, yang kebanyakan nih anak laki zaman sekarang kelihatan lagi sujud sama ruku', kelihatan duburnya. Ya, mereknya juga kelihatan. Merek celananya. Ini bahaya ini. Bajunya pendek, celananya juga memang ke bawah. Jadi kerjasama, celananya ke bawah. Kan ada yang orang pakai celana di bawah tulang pinggang kan? Bajunya ke atas, kerjasama, sholat tapi di masjid. Bagus juga sih di masjid, tapi begitu. Nah, itu itu Allah yang hisab lah. Allah yang hisab. Ya. Bisa nggak sah itu kalau dia sengaja terus-terusan begitu, apalagi kalau sudah dinasihatin, bisa nggak sah. Terakhir, menghadap kiblat. Cara mengetahui kiblat yaitu dengan melihat arah masjid atau menggunakan atau ijtihad di saat kita tidak tersedia cara pertama dan kedua. Jika kekeliruan diketahui saat dalam keadaan sholat, maka hendaklah ia berputar ke arah kiblat tanpa membatalkan sholat. Gugur terhadap menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraan dalam keadaan sakit dan ketakutan. Gitu ya. Kalau aman kiblat, kalau kita ngadep sana nih, tiba-tiba ada yang bilang, Pak, balik kanan Pak, kiblat salah. Perlu batal nggak? Nggak perlu. Ya. Lagi di sini nih, Allahu Akbar. Pak, balik kanan Pak. Tinggal. Ya, dah nggak usah dibatalin. Pak, balik kanan Pak, dah. Pak, balik kiri Pak. Ini kalau gitu, kalau itu meremehkan dia. Ya, kalau dia serius, benar kita yakin dia benar, tinggal balik kanan. Nah, adapun di kendaraan dalam keadaan sakit terbaring, tidak perlu mikirin kiblat. Kendaraan tidak perlu mikirin kiblat. Ketakutan juga tidak perlu bikin kiblat. Ketakutan dalam arti di dalam perang. Kita sholat sambil jalan. Kita sholat sambil nunggang kuda, gitu ya. Kuda jalan sendiri, unta jalan sendiri, kabur. Itu terserah. Mau ke arah kabur, jangan ke arah kiblat. Ngadep kiblat. Ya nanti di kiblat ada musuh. Jadi pergi ke arah yang aman dari musuh. Baik, boleh sholat sambil berjalan menjauhi musuh walaupun tidak menghadap kiblat. Ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah itu tentang bolehnya sholat dalam berjalan dalam peperangan. Baik, demikian wallahu a'lam. Yang benar dari Allah. Yang salah dari anda mohon maaf. Sampai ketemu lagi insyaallah di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.